Bayangkan, kau adalah seorang istri yang setia, mengandung buah hati yang telah dinanti selama bertahun-tahun. Namun di saat perutmu mengesar dan nyawamu dipertaruhkan, kau justru diseret keluar rumah seperti binatang, dituduh membawa sial dan dipaksa menelan pil pahit kehilangan janinmu di tengah hujan badai yang dingin, hanya karena fitnah keji dari keluarga yang kau cintai sendiri. Sebelum kisah yang penuh luka dan air mata ini dimulai, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan cerita ini, dan apakah menurut kalian seorang ibu yang kehilangan anaknya berhak menuntut balas dengan cara yang paling kejam sekalipun? Tulis pendapat kalian. Langit sore itu tidak seperti biasanya. Warnanya merah pekat, seolah-olah tumpahan darah sedang membasahi cakrawala desa Sukasari. Angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan bau bunga Kamboja yang menusuk hidung. Di teras sebuah rumah panggung yang sudah mulai lapuk, seorang wanita muda bernama Kania duduk bersimpuh. Tangannya yang gemetar mengelus perutnya yang sudah membuncit 8 bulan. Namun di wajahnya tidak ada binar kebahagiaan. Hanya ada pucat pasi dan mata yang sembab karena tangis yang tak kunjung usai. Ya Allah, kenapa rasanya sesak sekali? Anakku, kau bergerak sangat lemah hari ini. Apakah kau juga merasakan dingin yang merayap di hati ibumu? Ayahmu belum pulang dari kota, dan di rumah ini, aku merasa seperti orang asing yang sedang menunggu ajal. Kenapa ibu mertuaku menatapku seolah aku adalah iblis yang harus dimusnahkan? Tiba-tiba, pintu kayu jati yang berat itu terbuka dengan dentuman keras. Brak! Kania tersentak. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa sakit di dada. Di ambang pintu, berdirilah Ibu Lastri, mertuanya, bersama dengan Dewi, adik ipar Kania. Wajah mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Lastri memegang sebuah bungkusan kain kafan kecil yang sudah kusam, sementara Dewi menatap Kania dengan senyum sinis yang menyakitkan. Masih berani kau menginjakan kaki di lantai rumahku, Kania? Dasar perempuan pembawa kutukan. Sejak kau hamil, ternak-ternak kita mati tanpa sebab. Padi di sawah membusuk dalam semalam, dan kau tahu apa yang dikatakan dukun di desa sebelah. Rahimmu adalah tempat bersarangnya jin yang akan menghisap nyawa kami semua. Astagfirullah. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Ini cucu ibu, buah hati Mas Narendra. Bagaimana mungkin ibu tega menfitnah darah daging sendiri? Saya tidak pernah melakukan pesugihan atau apapun. Saya hanya seorang istri yang ingin menjaga anak saya. Halah, jangan berakting suci di depan kami. Lihat ini, kami menemukan ini di bawah tempat tidurmu. Keris kecil dan tanah kuburan. Kau ingin membunuh kami perlahan-lahan kan, agar kau bisa menguasai harta Mas Narendra sendirian. Dasar ular. Dewi melemparkan bungkusan itu ke wajah Kania. Kania menjerit, bukan karena sakit fisik, tapi karena penghinaan yang begitu luar biasa. Dia tahu itu adalah jebakan. Dia tahu Dewi selalu mengincar bagian warisan yang lebih besar. Namun, Kania tidak punya kekuatan untuk melawan. Tubuhnya yang sedang hamil besar terasa sangat berat. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya, dan tiba-tiba perutnya terasa sangat mulas. Rasa sakit yang tajam seperti ditusuk-tusuk ribuan jarum mulai menjalar dari pinggang hingga ke pangkal paha. Sakit. Ya Allah, sakit sekali. Nak, bertahanlah. Jangan sekarang. Jangan di depan mereka yang membenci kita. Ibu mohon, berikan ibu kekuatan hanya untuk berdiri dan pergi dari sini. Pergi kau sekarang juga. Bawa semua barang harammu ini. Jangan pernah kembali ke desa ini lagi. Kalau sampai kau berani menampakkan muka, aku sendiri yang akan memastikan penduduk desa menyeretmu ke tengah lapangan untuk dibakar hidup-hidup sebagai pemuja setan. Tanpa belas kasihan, Lastri menarik rambut Kania. Kania berteriak kesakitan. Tangannya berusaha melindungi perutnya yang besar. Dia diseret keluar menuju halaman rumah. Tanah di luar sangat becek karena hujan mulai turun dengan derasnya. Kania terjerembab di atas tanah kubangan yang kotor. Bajunya yang putih kini berubah menjadi coklat penuh lumpur. Air hujan yang dingin menusuk tulang-tulangnya. Namun rasa dingin itu tak sebanding dengan dinginnya hati orang-orang yang ia anggap keluarga. Di tengah guyuran hujan, Kania melihat bayangan hitam besar berdiri di belakang Ibu Lastri. Bayangan itu tidak memiliki wajah, hanya lubang hitam yang menganga. Sosok itu tampak tertawa, meskipun tidak ada suara yang keluar. Kania menyadari sesuatu yang mengerikan. Gangguan gaib yang dialami keluarga ini bukan karena dirinya, melainkan karena ada rahasia gelap yang disembunyikan oleh mertuanya sendiri. Namun, siapa yang akan percaya pada seorang wanita yang diusir dalam keadaan hina? Ibu, tega sekali ibu.
Mas Narendra, tolong aku. Mas, anak kita, tolong. Suara Kania tenggelam oleh gelega petir yang menyambar pohon kelapa di dekat rumah. Dia terus merangkak di atas lumpur, menjauh dari rumah yang dulu ia anggap surga, namun kini berubah menjadi neraka. Setiap jengkal pergerakannya diikuti oleh rasa nyeri yang luar biasa di rahimnya. Darah segar mulai mengalir di sela-sela kakinya, menyatu dengan air hujan dan lumpur hitam. Kania merintih, suaranya parau, nafasnya tersengal-sengal. Di tengah jalan setapak yang gelap menuju hutan, dia jatuh pingsan dengan tangan yang masih mendekap perutnya yang kaku. Malam itu, di bawah pohon beringin tua yang keramat di pinggir desa, seorang ibu harus kehilangan mimpinya. Kania terbangun beberapa jam kemudian dalam keadaan lemas luar biasa. Dia merasa perutnya sudah rata. Tidak ada lagi gerakan kecil yang menendang-nendang, hanya ada kesunyian yang mencekam. Di sampingnya, terdapat gundukan tanah kecil yang basah, dan bau amis darah yang sangat kuat. Dunia Kania runtuh seketika. Mereka telah membunuh Munak. Mereka telah mengambil satu-satunya alasan ibu untuk hidup. Jika hukum manusia tidak bisa menghukum mereka, maka biar kegelapan yang melakukannya. Ibu bersumpah, setiap tetes air mata dan darah yang jatuh malam ini akan dibayar dengan nyawa mereka satu persatu. Sumpah seorang ibu yang teraniaya telah terucap. Akankah dendam Kania membawa kedamaian, atau justru mengundang petaka yang lebih mengerikan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Kania harus membalas dendam? Dan jangan lupa tuliskan dari mana kalian menonton. Lanjut ke part 1B untuk melihat bagaimana teror pertama dimulai di rumah Ibu Lastri. Malam itu, desa Sukasari seolah terkunci dalam keheningan yang mati. Hujan telah reda, namun meninggalkan sisa-sisa hawa dingin yang menusuk tulang. Di kediaman Ibu Lastri, cahaya lampu neon yang berkedip-kedip memberikan suasana suram di ruang tengah yang luas. Lastri duduk di kursi jati kesayangannya, mencoba menenangkan diri setelah mengusir Kania. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Bau amis darah yang seharusnya sudah tersapu hujan di luar, kini tercium sangat pekat di dalam ruangan tersebut. Bau apa ini? Kenapa baunya seperti bangkai yang baru saja membusuk? Sudah kusuruh Dewi mengapel lantai berkali-kali, tapi bau ini seolah menempel di dinding, di langit-langit, merayap masuk ke dalam hidungku, dan menyumbat tenggorokanku. Srek, srek. Suara gesekan sesuatu di atas atap sirap rumah mengejutkan Lastri. Awalnya ia mengira itu hanya ranting pohon beringin yang tertiup angin. Namun suara itu terdengar konsisten, seperti suara kuku tajam yang sedang menggaruk kayu. Lastri menengadah, matanya yang mulai senja menatap nanar ke arah plafon. Di sana, ia melihat sebuah bercak air yang perlahan meluas. Namun warnanya bukan bening seperti air hujan. Bercak itu berwarna merah kecoklatan, kental, dan menetes tepat di atas meja makannya. Ibu lihat itu. Kenapa plafonnya bocor darah? Dan suara garukan itu asalnya dari kamar Mas Narendra. Padahal Mas Narendra sedang di kota. Kamarnya terkunci rapat dari dalam. Diam kamu Dewi, jangan bicara sembarangan. Mungkin itu hanya tikus yang mati di atas plafon. Ambil tangga, periksa sana. Jangan membuat suasana jadi makin menakutkan dengan imajinasimu yang berlebihan itu. Dengan tangan gemetar, Dewi mengambil tangga lipat dan membawanya ke depan pintu kamar Narendra. Bau amis itu semakin menguat di sana, bercampur dengan aroma kemenyan yang entah dari mana asalnya. Saat Dewi mulai memanjat dan menyinari plafon dengan senter ponselnya, dia tiba-tiba mematung. Cahaya senternya menangkap sesuatu yang mengerikan. Di sudut langit-langit, ada segumpal rambut hitam panjang yang menjuntai keluar dari celah kayu, bergerak-gerak seperti cacing yang menggeliat. Ibu, ada rambut. Ibu, ada rambut keluar dari atas. Tolong, Bu. Rambut ini bergerak. Tiba-tiba, lampu di seluruh rumah padam total. Keadaan menjadi gelap gulita. Hanya suara nafas Dewi yang tersenggal-senggal di atas tangga yang terdengar. Dan kemudian, sebuah suara bisikan halus terdengar tepat di telinga Lastri. Suara seorang wanita yang merintih kesakitan, persis seperti suara Kania saat diusir tadi. Ibu, dingin. Anakku kedinginan di bawah tanah. Kenapa ibu tidak memberikan selimut untuknya? Kenapa ibu membiarkan dia terkubur dalam lumpur? Kania, kau di mana? Keluar kau perempuan jalang. Jangan coba-coba menakutiku dengan trik murahanmu. Aku tahu kau masih bersembunyi di sekitar sini. Keluar. Tiba-tiba, sebuah tangan pucat dengan kuku-kuku yang patah dan berdarah muncul dari balik kegelapan, mencekik leher Lastri dari belakang. Lastri meronta, namun pegangan itu terasa sangat kuat dan dingin seperti es. Di saat yang sama,
Dewi terjatuh dari tangga karena merasakan ada kaki kecil yang menarik pergelangan kakinya. Dewi berteriak histeris saat dia merasa diseret menuju kolong meja makan oleh kekuatan yang tak terlihat. Dalam kegelapan itu, Lastri melihat sepasang mata merah menyala di depannya. Itu bukan Kania. Itu adalah sosok yang jauh lebih mengerikan. Sosok bayi dengan kulit yang mengelupas dan wajah yang hancur, merangkak di dinding dengan gerakan yang tidak wajar. Sosok itu mengeluarkan suara tangisan yang menyayat hati. Sebuah tangisan yang bukan berasal dari dunia ini. Ya Tuhan, kutukan apa ini? Apakah benar Kania telah memanggil sesuatu dari kegelapan? Napasku, aku tidak bisa bernapas. Leherku rasanya seperti remuk. Ampun, ampun. Tiba-tiba, pintu depan rumah terbuka dengan sendirinya. Angin kencang masuk ke dalam, membawa ribuan helai rambut yang berterbangan seperti badai. Di tengah kegilaan itu, sosok Kania terlihat berdiri di halaman rumah di bawah sorot cahaya bulan yang pucat. Dia tidak lagi menangis. Wajahnya datar, namun matanya kosong dan gelap. Dia hanya berdiri diam, menatap ke arah jendela rumah Lastri dengan tatapan yang penuh dengan kematian. Kania, hentikan ini semua. Aku akan memberimu uang. Aku akan membiarkanmu tinggal di sini lagi. Tolong, hentikan makhluk-makhluk ini. Tidak ada jawaban. Sosok Kania perlahan menghilang bersamaan dengan kabut yang turun menyelimuti desa. Lampu rumah tiba-tiba menyala kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Namun Lastri dan Dewi terkapar di lantai. Leher Lastri membiru karena bekas cekikan tangan yang sangat kecil, dan Dewi pingsan dengan mulut berbuih. Di atas meja makan, piring-piring kini berisi gumpalan daging mentah yang masih berdenyut, dikerubungi oleh ratusan lalat hijau. Ini barulah permulaan. Dendam Kania bukan sekedar menakuti, tapi untuk menghancurkan kewarasan setiap orang yang telah merenggut nyawa anaknya. Teror ini tidak akan berhenti sampai rumah itu berubah menjadi kuburan bagi mereka yang berhati busuk. Jika kalian berada di posisi Kania, apa yang akan kalian lakukan untuk membalas mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa tuliskan juga dari kota mana kalian menonton cerita ini. Lanjut ke part 2A untuk mengungkap masa lalu kelam di tanah perantauan. Malam yang penuh teror itu berlalu, menyisakan trauma yang mendalam di benak Ibu Lastri dan Dewi. Namun, jauh di sebuah gubuk reot di pinggiran hutan, Kania duduk bersandar pada dinding bambu yang dingin. Tubuhnya masih sangat lemah, namun matanya menatap kosong ke arah kegelapan. Ingatannya melayang kembali ke 3 tahun yang lalu, saat dia masih menjadi buruh cuci di kota besar, tempat pertama kali dia bertemu dengan Narendra. Dulu, aku mengira Narendra adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkanku dari kemiskinan. Aku rela bekerja siang dan malam, menghancurkan jemariku dengan busa sabun dan air yang dingin, hanya untuk mengumpulkan uang agar kami bisa menikah dan membangun rumah untuk ibu di desa. Aku tidak pernah tahu bahwa setiap sen yang kukirimkan dengan darah dan air mata justru menjadi benih kehancuranku sendiri. Kania teringat bagaimana dia harus menahan lapar di perantauan. Seringkali dia hanya makan sekali sehari, membagi sebungkus nasi aking demi menyisihkan uang kiriman untuk Ibu Lastri yang katanya sedang sakit-sakitan. Dia ingat rasa sakit di punggungnya saat harus menggendong tumpukan cucian yang berat di bawah terik matahari yang membakar kulitnya. Namun, semua rasa sakit itu hilang saat Narendra berjanji akan menjadikannya satu-satunya ratu di rumah mereka nanti. Mas Narendra, kau bilang rumah itu akan menjadi tempat perlindungan kita. Kau bilang ibu akan menyayangiku seperti anaknya sendiri. Tapi kenapa saat kau pergi mencari nafkah lagi ke kota, mereka mengubah rumah itu menjadi penjara yang menyiksaku? Kenapa kau tidak pernah mendengar rintihanku di telepon? Namun, ada satu ingatan yang paling menyakitkan, sebuah rahasia yang baru Kania sadari saat dia hamil besar. Suatu malam di perantauan, sebelum mereka pindah ke desa, Kania pernah menemukan Narendra sedang melakukan ritual aneh di sudut kamar kos mereka yang sempit. Ada kemenyan, ada foto Ibu Lastri, dan ada segelas darah ayam hitam. Saat itu Narendra berdalih, itu hanyalah jamu untuk kesehatan ibunya di desa. Kania yang polos mempercayainya,
tidak menyadari bahwa itu adalah awal dari perjanjian gelap. Sekarang aku mengerti kenapa Ibu Lastri begitu membenciku, kenapa dia menyebut rahimku sebagai tempat bersarangnya jin. Ternyata keluarga ini telah lama melakukan sekutu dengan kegelapan demi kekayaan yang mereka miliki sekarang. Dan janin yang aku kandung seharusnya menjadi tumbal berikutnya untuk memperpanjang kejayaan mereka. Ya Allah, betapa bodohnya aku. Rasa sakit di perut Kania kembali berdenyut. Namun kali ini bukan rasa sakit karena melahirkan. Ada hawa dingin yang merayap dari telapak kakinya menuju dadanya. Tiba-tiba, suara tangisan bayi kembali terdengar. Bukan dari luar gubuk, melainkan berasal dari dalam perut Kania yang sudah kosong. Suara itu begitu jernih, begitu dekat, seolah-olah sang janin masih ada di sana, terperangkap dalam dendam ibunya. Jangan menangis, nak. Ibu tahu kau haus. Ibu tahu kau lapar akan keadilan. Mereka menggunakan darahmu untuk membasuh kaki mereka, maka kita akan menggunakan nyawa mereka untuk membasuh rasa sakit kita. Tidurlah sebentar lagi dalam dekapan kebencian ibu. Kania berdiri dengan gerakan yang kaku, seperti boneka yang digerakkan oleh benang tak kasat mata. Dia berjalan menuju cermin retak yang ada di sudut gubuk. Di dalam pantulan cermin, dia tidak melihat wajahnya yang cantik dulu. Dia melihat sesosok wanita dengan kulit yang mulai menghitam, dengan mata yang terus mengucurkan darah segar. Di pundaknya, terlihat tangan-tangan mungil pucat yang sedang memeluk lehernya dengan erat. Kania teringat saat dia diseret keluar oleh Ibu Lastri tadi sore. Dia melihat Dewi tersenyum puas saat perhiasan emas yang Kania beli dari hasil jerih payahnya di kota ditarik paksa dari lehernya hingga kulitnya lecet. Dia ingat bagaimana Ibu Lastri meludahi wajahnya dan memanggilnya pembawa sial. Setiap penghinaan itu kini berubah menjadi energi hitam yang membakar jiwanya. Kalian pikir aku akan mati di hutan ini? Kalian pikir setelah mengambil anakku, aku akan membiarkan kalian menikmati harta itu dengan tenang? Tidak. Setiap ubin di rumah itu dibeli dengan keringatku, dan setiap tiangnya akan roboh karena kutukanku. Tiba-tiba, angin kencang menghantam gubuk itu hingga pintu bambunya terbuka lebar. Di luar, pepohonan hutan seolah merunduk ketakutan. Kania melangkah keluar tanpa alas kaki. Setiap langkahnya meninggalkan jejak kaki berwarna hitam yang mengeluarkan asap tipis. Dia tidak lagi merasa kedinginan. Dia tidak lagi merasa lapar. Yang dia rasakan hanyalah keinginan untuk melihat Ibu Lastri dan Dewi memohon ampun di bawah kakinya yang penuh lumpur. Di kejauhan, lampu-lampu desa Sukasari mulai berkedip. Kania menatap ke arah rumah besar milik keluarga suaminya. Dia tahu Narendra akan pulang besok pagi, dan dia ingin Narendra melihat apa yang telah dilakukan oleh ibu dan adiknya kepada istri dan calon anaknya. Namun, Kania bukan lagi Kania yang lemah lembut. Dia adalah manifestasi dari luka batin yang telah mencapai puncaknya. Selamat datang di neraka yang kalian buat sendiri, Ibu, Dewi, Mas Narendra. Aku akan menjemput kalian satu persatu, tepat saat jam berdentang 12 kali di malam Jumat Kliwon ini. Menurut kalian, apakah Kania benar-benar telah bersekutu dengan iblis? Ataukah rasa sakitnya yang terlalu besar menciptakan monster di dalam dirinya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, tuliskan dari kota mana kalian menonton. Lanjut ke part 2B untuk melihat penderitaan batin yang semakin mencekam. Malam semakin larut di kediaman Ibu Lastri. Namun tak satu pun penghuni rumah itu yang berani memejamkan mata. Udara di dalam rumah terasa semakin berat, seolah oksigen telah habis digantikan oleh aroma busuk dan hawa dingin yang tidak wajar. Ibu Lastri duduk mematung di sudut ruang tamu, memeluk bantal kursi dengan tangan yang terus gemetar. Setiap kali dia mencoba bernafas, dadanya terasa nyeri, seakan ada batu besar yang menghimpit jantungnya. Kenapa suasananya seperti ini? Aku sudah mengusirnya. Kania sudah pergi. Tapi kenapa aku merasa dia masih ada di sini?
Di belakang pintu itu, di bawah kolong tempat tidur, aku bisa mendengar detak jantungnya yang cepat, menyatu dengan detak jam dinding yang terdengar seperti suara palu yang menghantam paku peti mati. Ibu, lihat tanganku. Kenapa ada lebam-lebam hitam ini? Sakit sekali, Bu. Rasanya seperti ada ribuan ulat yang merayap di bawah kulitku. Dan kenapa foto Mas Narendra di dinding itu? Kenapa matanya berubah menjadi hitam pekat dan mengeluarkan cairan? Dewi menjerit histeris saat melihat ke arah dinding. Foto pernikahan Narendra dan Kania yang seharusnya sudah dicopot, kini kembali terpasang dengan sendirinya. Namun, wajah Kania di foto itu tampak tersenyum lebar, senyuman yang menyentuh telinga, sementara wajah Narendra tampak membusuk dan hancur. Dari bingkai foto itu, merembes cairan kental berwarna merah kehitaman yang perlahan membasahi dinding ruang tamu. Cukup, Dewi. Hentikan omong kosongmu. Ini pasti pengaruh obat-obatan atau halusinasi karena kita kelelahan. Kita tidak melakukan kesalahan. Kita hanya melindungi keluarga kita dari pembawa sial. Kania yang salah. Dia yang membawa jin itu ke rumah ini. Namun jauh di lubuk hatinya, Lastri tahu dia berbohong. Penderitaan batinnya mulai meledak saat dia teringat kembali perjanjian rahasia yang ia buat puluhan tahun lalu agar suaminya sukses dalam bisnis. Perjanjian yang meminta tumbal setiap 7 turunan. Kania hanyalah korban, dan janin yang hilang itu adalah bayaran yang ditagih oleh kegelapan. Rasa bersalah yang selama ini dipendam, kini muncul sebagai teror visual yang menghancurkan kewarasannya. Maafkan Ibu, Narendra. Ibu terpaksa mengorbankan istrimu. Ibu tidak mau kehilangan kemewahan ini. Ibu tidak mau kembali hidup melarat seperti dulu. Tapi kenapa rasanya perih sekali? Kenapa wajah bayi yang hancur itu terus membayang di setiap sudut mataku? Tiba-tiba, suara tawa anak kecil terdengar dari arah dapur. Suaranya melengking, memecah kesunyian malam. Dewi yang sudah kehilangan akal sehatnya, berlari menuju dapur dengan membawa sebilah pisau, berteriak-teriak menantang kegelapan. Namun di sana, dia hanya menemukan kompor yang menyala dengan sendirinya, membakar semua persediaan makanan hingga menjadi arang yang berbau seperti daging manusia yang terbakar. Pergi kau setan. Jangan ganggu aku. Ini rumahku. Harta ini milikku. Kania tidak punya apa-apa di sini. Kau dengar? Kania hanya sampah. Saat Dewi berteriak, bayangan di lantai tiba-tiba memanjang dan bangkit. Bayangan itu berbentuk wanita hamil dengan rambut yang menutupi seluruh wajahnya. Bayangan itu mencekik bayangan Dewi di lantai, dan secara ajaib, Dewi yang asli ikut tercekik di dunia nyata. Dia terjatuh, mencakar-cakar lehernya sendiri hingga berdarah. Matanya melotot seolah hendak keluar dari rongganya. Dewi, tidak. Ya Allah, ampuni kami. Kania, kalau kau mendengar ini, tolong hentikan. Maafkan kami. Kami salah. Kami akan memberikan semuanya padamu. Asal jangan ambil nyawa Dewi. Suara Kania kembali terdengar, namun kali ini bukan bisikan, melainkan suara guntur yang menggetarkan seluruh fondasi rumah. Maaf tidak akan mengembalikan detak jantung anakku, Ibu. Maaf tidak akan menghapus rasa dingin saat aku merangkak di atas lumpur. Malam ini, kalian akan merasakan apa itu kehilangan yang sesungguhnya. Lantai rumah tiba-tiba retak, dan dari sela-selanya keluar ribuan kelabang hitam yang merayap menuju kaki Ibu Lastri dan Dewi. Mereka terjepit di antara ketakutan pada hantu dan rasa sakit fisik yang nyata. Penderitaan batin mereka memuncak saat menyadari bahwa tidak ada tempat untuk lari. Rumah megah ini telah menjadi sangkar yang dipenuhi duri-duri dosa masa lalu. Di luar rumah, warga mulai berkerumun karena mendengar teriakan-teriakan histeris dari dalam rumah Ibu Lastri. Namun anehnya, tak ada satupun yang bisa membuka gerbang atau pintu rumah itu. Seolah-olah rumah itu telah berpindah ke dimensi lain. Dimensi di mana hanya ada tangisan, darah, dan pembalasan dendam. Saksikanlah bagaimana istana yang kalian bangun dengan air mataku ini perlahan menjadi kuburan kalian sendiri. Ini baru penderitaan batin. Tunggu sampai aku menunjukkan apa itu penderitaan raga yang abadi. Menurut kalian, apakah penyesalan Ibu Lastri sudah terlambat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang apa hukuman yang pantas untuk Dewi yang sombong itu. Dan jangan lupa tuliskan kota kalian menonton. Lanjut ke part 3A untuk mengungkap saksi kunci yang akan membongkar rahasia besar ini. Pagi menyingsing dengan kabut tebal yang menyelimuti desa Sukasari. Namun matahari seolah enggan menampakkan sinarnya di atas rumah Ibu Lastri. Di gerbang desa, sebuah mobil hitam tua berhenti. Narendra turun dengan wajah lelah,
membawa oleh-oleh dan impian untuk melihat perut istrinya yang semakin membesar. Namun langkahnya terhenti saat melihat kerumunan warga yang berdiri menjauh dari rumahnya, berbisik-bisik dengan wajah penuh ketakutan. Rumah itu, rumah yang dibangun Narendra dengan peluh dan kerja keras di kota, tampak kusam dalam semalam. Cat dindingnya mengelupas, dan tanaman bunga kesayangan Kania di halaman semuanya menghitam, layu seolah terbakar api yang tak terlihat. Narendra berlari kencang, menerobos kerumunan. Namun tangannya ditahan oleh seorang pria tua berpakaian serba hitam, Abah Kamat, orang pintar yang sudah lama mengasingkan diri di kaki gunung. Jangan masuk, Narendra. Jika kau masuk sekarang, kau hanya akan menjemput ajalmu sendiri. Rumah itu bukan lagi milik manusia. Nafas kebencian telah memenuhi setiap sudutnya, dan rahim yang kau titipkan di sana telah tumpah menjadi kutukan yang tak terobati. Apa maksud Abah? Di mana Kania? Di mana istriku? Dan kenapa ibu dan Dewi berteriak-teriak seperti itu dari dalam? Lepaskan saya, Bah. Saya harus menyelamatkan keluarga saya. Abah Kamat menggelengkan kepala, matanya yang tajam menatap Narendra dengan penuh iba. Dia menyerahkan sebuah selendang lusuh yang berlumuran lumpur dan darah kering kepada Narendra. Itu adalah selendang yang dipakai Kania saat Narendra mengantarnya pulang bulan lalu. Jantung Narendra seolah berhenti berdetak. Dunia di sekitarnya mendadak sunyi, hanya menyisakan suara angin yang menderu pelan di telinganya. Istrimu telah diusir seperti binatang oleh ibumu sendiri semalam. Di tengah badai, dia kehilangan janinnya. Dia kehilangan segalanya, Narendra. Dan sekarang, dia bukan lagi Kania yang kau kenal. Dia adalah nyawa yang menagih janji. Dia datang untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi miliknya. Keadilan. Ya Allah, Ibu, apa yang telah Ibu lakukan? Aku bekerja mati-matian di perantauan untuk kalian semua. Tapi kenapa kalian tega menghancurkan satu-satunya kebahagiaanku? Kania, maafkan aku. Aku tidak ada di sana saat kau memanggil namaku di tengah kegelapan. Abah Kamat mengajak Narendra ke bawah pohon beringin, jauh dari telinga warga yang penasaran. Di sana, rahasia besar itu akhirnya terbongkar. Abah menjelaskan bahwa kekayaan mendadak keluarga Narendra bukan hasil kerja keras semata, melainkan ada perjanjian gelap yang dilakukan Ibu Lastri tanpa sepengetahuan Narendra. Perjanjian itu meminta benih pertama dari setiap keturunan sebagai tumbal untuk menjaga kejayaan keluarga. Ibumu tahu, jika anak Kania lahir, maka posisi dan hartanya akan terancam oleh syarat gaib itu. Maka dia memilih menfitnah Kania, mengusirnya agar janin itu gugur secara alami sebagai tumbal pengganti. Tapi ibumu lupa satu hal, Kania memiliki garis keturunan orang sakti dari tanah seberang. Luka hatinya telah membangkitkan kekuatan yang seharusnya tertidur. Jadi, semua ini adalah rencana ibu. Kemiskinan yang kami alami dulu, lalu kekayaan ini, semuanya dibangun di atas darah. Dan sekarang, anakku sendiri yang dikorbankan. Saya tidak bisa diam saja, Bah. Saya harus mengakhiri semua ini. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan kaca dari arah rumah. Ibu Lastri merangkak keluar dari jendela lantai atas. Wajahnya hancur penuh luka sayatan kaca, tangannya menggapai-gapai ke udara. Namun di belakangnya, terlihat sesosok wanita dengan gaun putih yang sudah compang-camping dan berlumuran darah, menjambak rambut Lastri dan menyeretnya kembali ke dalam kegelapan kamar. Lihatlah suamimu sudah pulang, Ibu mertua. Biarkan dia melihat betapa cantiknya kamu sekarang. Bukankah kau ingin warisan ini tetap utuh? Sekarang kau akan menjadi bagian dari rumah ini selamanya. Narendra terjatuh di lututnya, menangis sejadi-jadinya. Dia melihat istrinya yang dulu lembut menjadi monster penuh dendam. Namun di tengah keputusasaan itu, Abah Kamat membisikkan sesuatu. Ada satu cara untuk menghentikan Kania, tapi taruhannya adalah nyawa atau pengakuan dosa yang paling jujur di hadapan seluruh warga desa. Mas Narendra, kau sudah datang. Terlambat. Lihatlah tangan ini. Tangan yang dulu kau kecup setiap pagi, kini sudah berlumuran darah ibumu sendiri. Apakah kau masih mencintaiku setelah melihat apa yang aku lakukan? Narendra berdiri, menghapus air matanya dengan kasar. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia tidak akan membiarkan Kania tenggelam lebih dalam ke dalam kegelapan. Titik balik perjuangannya mulai sekarang. Bukan untuk membunuh Kania, tapi untuk menyelamatkan jiwa istrinya dari belenggu dendam yang menghanguskannya. Menurut kalian,
Apakah Narendra harus memilah istrinya yang penuh dendam atau ibunya yang berkhianat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan beritahu kami dari kota mana kalian menonton. Lanjut ke part 3B untuk melihat kebangkitan Kania dalam melawan kegelapan yang sesungguhnya. Malam Jumat Kliwon tiba dengan aura yang mencekik. Desa Sukasari seolah menjadi kota mati. Tak ada satupun warga yang berani menyalakan lampu teras. Di dalam rumah besar yang kini tampak seperti sarkofagus raksasa, Kania berdiri di tengah ruang tamu. Tubuhnya tidak lagi menapak tanah. Rambutnya yang panjang menjuntai hingga ke lantai, bergerak-gerak seperti ribuan ular yang sedang kelaparan. Dingin, sangat dingin di bawah sana, Nak. Tapi lihatlah, ibu sudah membawakanmu mainan. Ibu mertua dan bibimu Dewi. Mereka akan menemanimu bermain di kegelapan abadi. Tak akan ada lagi yang berani menyakitimu, karena ibu adalah penguasa malam ini. Di sudut ruangan, Dewi meringkuk dengan kondisi mengenaskan. Kulitnya yang dulu halus kini dipenuhi keropeng hitam yang mengeluarkan nanah berbau busuk, manifestasi dari setiap kata hinaan yang pernah ia lontarkan pada Kania. Matanya putih semua. Ia terus bergumam meminta ampun pada bayangan-bayangan kecil yang merangkak di sekelilingnya. Bayangan bayi-bayi tanpa wajah yang terus mencubit dan menarik kulitnya. Kenapa diam saja, Dewi? Bukankah kau dulu suka sekali tertawa saat aku memohon agar kau tidak membuang makananku ke tanah? Sekarang, makanlah debu dari sela-sela lantai ini. Makanlah kehormatan yang selama ini kau banggakan. Tiba-tiba, pintu depan rumah berderit terbuka. Narendra masuk sendirian. Tanpa senjata, tanpa azimat. Dia hanya membawa sebuah buku tabungan kecil yang sudah kusam dan sepasang sepatu bayi berwarna biru yang ia beli diam-diam di kota sebulan yang lalu. Kania menoleh, wajahnya yang pucat pasi berubah menjadi sangat menyeramkan. Rahangnya terbuka lebar seolah ingin menelan Narendra hidup-hidup. Kania, ini aku, suamimu. Aku tidak datang untuk menghentikan dendammu dengan kekerasan. Aku datang untuk menunjukkan padamu bahwa cintaku padamu lebih besar dari dosa-dosa ibu. Lihat ini, Kania. Ini sepatu untuk anak kita. Aku sudah menyiapkannya. Aku ingin dia memakainya saat kita jalan-jalan di taman kota nanti. Diam. Jangan sebut dia. Dia sudah mati. Ibumu membunuhnya. Mereka menyeretku ke lumpur, Narendra. Di mana kau saat aku berteriak meminta tolong? Di mana kau saat anakku kaku dalam pelukanku di tengah hujan? Aku salah, Kania. Aku terlalu buta karena ingin membahagiakan kalian, sampai aku lupa bahwa serigala ada di dalam rumahku sendiri. Pukul aku, Kania. Ambil nyawaku sebagai ganti nyawa anak kita. Tapi kumohon, jangan biarkan iblis menguasai hatimu. Jika kau membunuh mereka dengan tangan gaibmu, kau tidak akan pernah bertemu dengan anak kita di surga nanti. Kau akan terikat di rumah ini selamanya. Lantai rumah bergetar hebat. Sosok hitam besar yang selama ini menjadi pelindung rahasia Ibu Lastri muncul dari balik bayangan. Sosok itu adalah Banaspati yang diikat oleh perjanjian darah. Sosok itu merasa terancam dengan kehadiran Narendra yang membawa energi ketulusan. Dengan raungan yang menggetarkan kaca, sosok itu melompat hendak menerkam Narendra. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kania, yang tadinya penuh kebencian, tiba-tiba melayang cepat dan menghadang sosok hitam itu. Dia menggunakan seluruh kekuatan gaibnya untuk melindungi Narendra. Ledakan energi negatif terpancar ke seluruh ruangan, menghancurkan semua barang pecah belah. Kania menjerit kesakitan saat tangan-tangan hitam dari Banaspati itu membakar gaun putihnya. Pergi, Narendra. Makhluk ini, dia adalah penjaga harta haram ibu. Dia yang selama ini menghisap nyawa anakku. Pergi dan selamatkan dirimu. Tidak, kita akan melawan bersama. Abah Kamat benar. Kunci untuk mematahkan perjanjian ini adalah dengan menghancurkan sumber kekayaannya secara fisik dan mengakui kebenaran di depan semua orang. Narendra berlari menuju brankas rahasia di bawah tempat tidur ibunya. Dengan kekuatan penuh, dia membongkarnya dan mengeluarkan semua perhiasan, sertifikat tanah, dan sebuah keris kecil berbalut kain kafan yang menjadi pusat perjanjian. Tanpa ragu, Narendra melemparkan keris itu ke dalam kobaran api yang menyala di kompor dapur yang tadi dihidupkan secara gaib. Jangan, Narendra, itu kehormatan kita. Tanpa itu kita akan miskin. Jangan hancurkan masa depanmu sendiri, Nak. Begitu keris itu hangus, sosok Banaspati melengking tinggi dan hancur menjadi abu. Ikatan gaib di rumah itu terputus. Kania terjatuh ke pelukan Narendra.
Wajah seramnya perlahan menghilang, kembali menjadi wajah Kanian yang cantik namun pucat. Dia menangis terseduh-seduh, bukan karena dendam, tapi karena beban berat di jiwanya mulai terangkat. Kania bangkit. Ini adalah titik kebangkitannya. Dia menyadari bahwa pembalasan terbaik bukan dengan menjadi iblis, melainkan dengan membongkar semua busuknya hati mereka di hadapan dunia. Cahaya mulai masuk melalui celah-celah pintu, menandakan bahwa kegelapan tidak lagi memiliki kuasa penuh atas rumah itu. Apakah menurut kalian pengorbanan harta oleh Narendra sudah cukup untuk menebus nyawa anaknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan tuliskan juga dari kota mana kalian menyaksikan drama penuh air mata ini. Lanjut ke part 4A untuk klimaks konfrontasi di depan seluruh warga desa. Fajar menyingsing, namun bukan ketenangan yang dibawa sang surya, melainkan pengadilan dunia yang tak terelakkan. Narendra menyeret keluar berangkas yang terbakar dan tumpukan kertas perjanjian yang kini hangus ke tengah halaman rumah. Warga desa Sukasari yang sudah berkumpul sejak malam berdiri melingkar dengan wajah tegang. Di sana, di depan semua orang, Kania berdiri dengan sisa-sisa tenaga didampingi Narendra yang menggenggam erat tangannya. Tolong kami warga. Kania sudah gila. Dia menggunakan sihir untuk membakar rumah ini dan menyiksa kami. Lihat wajahku, lihat Dewi yang pingsan di dalam. Narendra, kenapa kau lebih memilih membela wanita pembawa sial ini daripada ibumu sendiri? Narendra tidak menjawab dengan kata-kata kasar. Dia mengeluarkan sepucuk surat yang terselip di balik bingkai foto di kamar ibunya. Sebuah catatan tentang tumbal yang selama ini dirahasiakan. Dia membacakannya dengan suara yang bergetar namun lantang, hingga seluruh warga terdiam 1000 bahasa. Kebenaran tentang kekayaan keluarga Lastri yang dibangun di atas nyawa bayi-bayi yang tak berdosa akhirnya meledak seperti bom waktu. Cukup ibu, jangan lagi berbohong di bawah langit Tuhan. Semua harta ini, rumah megah ini, ternyata adalah hasil dari perjanjian iblis yang ibu buat. Dan kau tega menfitnah istrimu sendiri hanya karena kau takut perjanjian itu menagih nyawamu jika anakku lahir. Kau membunuh cucumu sendiri, ibu. Astagfirullah. Jadi selama ini penyakit aneh yang menimpa ternak kami dan hilangnya bayi-bayi di desa ini karena perbuatanmu, Lastri. Kau yang membawa kutukan itu ke desa kami, bukan Kania. Masa mulai beringas. Kemarahan yang selama ini tertahan karena rasa hormat pada keluarga kaya itu kini berubah menjadi api yang berkobar. Mereka mulai merangsek maju, hendak menyeret Ibu Lastri ke balai desa untuk dihakimi secara massal. Di tengah kekacauan itu, angin kencang tiba-tiba berhembus, dan sosok Kania maju ke depan, menghalangi warga yang emosi. Berhenti. Jangan kotori tangan kalian dengan darah wanita ini. Biarlah dia hidup. Biarlah dia hidup dengan ingatan tentang apa yang telah dia lakukan. Itu adalah hukuman yang lebih berat daripada kematian. Ibu Lastri, lihatlah aku sekali lagi. Aku kehilangan bayiku karena keserakahanmu. Tapi hari ini, aku melepaskan semua hak warisku. Aku melepaskan semua harta haram ini. Tidak, jangan ambil hartanya. Tanpa uang ini kita tidak punya apa-apa. Kania, kau sengaja ingin melihat kami jadi pengemiskan. Dasar licik. Kau masih memikirkan harta saat kulitmu membusuk karena dosa. Lihatlah ke belakangmu, Dewi. Perjanjian itu sudah batal. Dan sekarang, pemilik aslinya datang untuk menagih sisa hutangmu. Tiba-tiba, dari dalam tanah yang becek bekas hujan semalam, muncul tangan-tangan hitam yang sangat banyak. Tangan-tangan itu menarik kaki Dewi dan Ibu Lastri. Mereka berteriak histeris, mencakar tanah, namun tubuh mereka perlahan-lahan tersedot masuk ke dalam tanah di bawah teras rumah mereka sendiri. Warga menjerit ketakutan dan mundur menjauh. Fenomena gaib ini begitu nyata hingga membuat siapapun yang melihatnya gemetar hebat. Mas Narendra, maafkan aku. Aku tidak bisa menolong mereka. Kegelapan selalu kembali pada asalnya. Mereka yang bermain dengan api akan habis dimakan apinya sendiri. Anak kita, dia menungguku di sana. Aku bisa merasakan nafasnya yang damai sekarang. Kania, jangan pergi. Kita mulai semuanya dari awal di kota. Aku tidak butuh harta ini. Aku hanya butuh kamu. Kania, tubuh Kania perlahan menjadi transparan, memancarkan cahaya putih yang lembut, sangat kontras dengan kegelapan yang menyeret Lastri dan Dewi. Air mata Kania jatuh ke tanah, dan di tempat air mata itu jatuh, muncul bunga-bunga kecil berwarna putih yang sangat harum. Ini adalah klimaks dari segala penderitaan, sebuah pembebasan jiwa yang telah lama terbelenggu oleh rasa sakit dan dendam. Rumah besar itu tiba-tiba retak di bagian tengahnya. Suara gemuruh terdengar seperti bumi yang sedang mengunyah sesuatu.
Dalam hitungan detik, rumah mewah itu ambruk, rata dengan tanah, mengubur semua rahasia gelap, harta haram, dan orang-orang yang telah menjual jiwa mereka demi dunia. Yang tersisa hanyalah Narendra yang bersimpuh di tengah puing, memegang sepatu bayi biru yang kini telah bersih dari lumpur. Habis, semuanya habis. Tapi kenapa hatiku merasa tenang? Kania, terima kasih telah menyadarkanku. Meskipun aku harus kehilangan segalanya, setidaknya aku tidak lagi hidup dalam kebohongan yang berdarah. Keadilan telah tegak, meski dengan cara yang sangat menyakitkan. Jika kalian adalah Narendra, apakah kalian akan tetap mencintai Kania setelah semua ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sertakan kota tempat tinggal kalian. Bersiaplah untuk part terakhir, resolusi, di mana akhir dari nasib Narendra dan pesan moral cerita ini terungkap. 1 tahun telah berlalu sejak peristiwa mengerikan di desa Sukasari. Tanah tempat rumah Ibu Lastri dulu berdiri, kini telah berubah menjadi hamparan padang rumput hijau yang tenang. Warga desa tak ada yang berani membangun apapun di sana. Namun anehnya, tempat itu tidak lagi terasa angker. Justru, setiap sore, aroma bunga melati yang harum selalu tercium, memberikan kedamaian bagi siapapun yang melintas. Narendra kini tinggal di sebuah kota kecil yang jauh dari kenangan pahit itu. Dia tidak lagi mengejar kemewahan. Dia bekerja sebagai tukang kayu, membangun rumah-rumah sederhana dengan tangannya sendiri. Kali ini, tanpa campur tangan kegelapan, tanpa darah, dan tanpa ambisi yang membabi buta. Di sudut bengkel kerjanya, masih tersimpan sepasang sepatu bayi berwarna biru, tertata rapi di dalam kotak kaca kecil. Kania, lihatlah, aku sudah membangun rumah untuk kita. Kecil memang, tapi pintunya selalu terbuka untuk kebaikan. Aku tidak lagi memiliki emas atau tanah yang luas, tapi setiap malam, aku bisa tidur dengan tenang, tanpa mendengar suara tangisan bayi yang menuntut janji. Aku harap kau dan anak kita sudah bahagia di sana. Bagaimana dengan Ibu Lastri dan Dewi? Tidak ada yang tahu pasti nasib mereka. Namun, warga desa sering bercerita bahwa pada malam-malam tertentu, di bekas reruntuhan rumah itu, terdengar suara 2 wanita yang sedang bertengkar hebat, memperebutkan koin-koin emas yang berubah menjadi bara api saat disentuh. Mereka terperangkap dalam loop penderitaan yang mereka ciptakan sendiri, menjadi tawanan dari keserakahan yang tak pernah usai. Dendam memang bisa memberi kekuatan, tapi cinta adalah satu-satunya hal yang bisa memberikan kebebasan. Aku belajar itu darimu, Kania. Kau memilih melepaskan kebencianmu, agar jiwa anak kita bisa tenang. Dan aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk menebus dosa-dosa keluargaku dengan kebaikan. Pesan dari kisah ini sangatlah berat namun nyata. Harta yang dibangun di atas air mata orang lain hanya akan menjadi api yang membakar pemiliknya. Rahim yang dianggap kutukan oleh manusia yang sesat sebenarnya adalah anugerah yang paling murni. Ketika manusia lebih memuja lateri daripada nyawa, maka alam semesta akan bekerja dengan caranya sendiri untuk mengembalikan keseimbangan. Ingatlah, wahai manusia, setiap tetes keringat dan darah yang kau peras dari orang yang lemah akan kembali padamu sebagai racun yang mematikan. Jangan pernah silau dengan kemegahan dunia yang sesat, jika di baliknya ada jiwa-jiwa yang kau korbankan. Suatu sore, saat Narendra sedang berziarah ke makam kosong yang ia buat untuk Kania dan anaknya di pinggir hutan, dia merasakan sebuah hembusan angin hangat menyentuh pipinya. Dia menoleh dan melihat siluet samar seorang wanita cantik menggendong bayi, tersenyum ke arahnya dari kejauhan, sebelum akhirnya menghilang di telan cahaya senja. Narendra tersenyum tipis. Air mata haru jatuh di pipinya. Dia tahu, mereka sudah tenang. Kania kini telah menjadi legenda di desa Sukasari, sebuah peringatan bagi siapapun yang berniat melakukan pesugihan atau menzolimi sesama. Luka batin yang dulu begitu dalam, kini telah mengering menjadi pelajaran hidup yang berharga.
bahwa pada akhirnya kejahatan akan runtuh oleh kejujuran dan dendam akan kalah oleh pengampunan. Kini, matahari benar-benar terbenam di Cakrawala, membawa pergi kisah tentang rahim yang pernah dikutuk, namun berakhir menjadi cahaya bagi jiwa yang tersesat. Selamat jalan Kania, selamat jalan, bidadari yang pernah terluka. Kisah Kania dan Narendra telah berakhir di sini. Terima kasih telah setia mendengarkan drama ini hingga akhir. Apa pesan moral yang paling menyentuh hati kalian? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa beritahu kami dari kota mana kalian menonton. Tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan drama audio emosional lainnya dari kami.